Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamnawati Tompule dengan NIM 4314191014 dari kelas B Program Studi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi sistem reproduksi pada manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang beberapa topik. Yang pertama itu pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Sistem reproduksi pada suatu organisme ini berbeda antara jantan dan betina. Untuk reproduksi pada manusia itu terjadi secara seksual, artinya terbentuknya individu baru itu diawali dengan bersatunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Untuk sistem reproduksi manusia itu dibedakan menjadi alat reproduksi pada laki-laki dan alat reproduksi pada perempuan. Berikut itu ada organ reproduksi. Yang pertama, organ reproduksi pada pria. Alat reproduksi atau alat kelamin pada pria itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Untuk alat kelamin luar sendiri, ini merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Sedangkan untuk alat kelamin dalam itu merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Kemudian di bawah ini merupakan gambar dari organ reproduksi pria atau alat kelamin pria. Untuk alat kelamin luar pada laki-laki, yang pertama ada penis. Penis ini berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Penis ini terbentuk dari otot dan tidak mengandung tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut dengan kulup. Organ penis ini memiliki 3 rongga yang terbentuk dari jaringan spons. 1 rongga berada di atas dan 2 diantaranya itu terdapat di bagian bawah. Rongga pada bagian atas itu tersusun dari jaringan spons corpus cavernosa. Sedangkan rongga pada bagian bawah itu tersusun dari jaringan spons corpus spogiosum. Selain itu, di dalam penis juga terdapat sebuah saluran yang berfungsi sebagai pipa penyalur sperma saat laki-laki melakukan ejakulasi yang dinamakan dengan saluran uretra. Dan yang kedua itu skrotum. Istilah skrotum ini banyak juga disebut dengan kantong piler, di mana di dalamnya itu terdapat salah satu alat reproduksi yang disebut dengan testis. Untuk kantong dari skrotum ini memiliki lapisan kulit yang berlipat-lipat sehingga dapat memperluas daerah penguapan. Selain itu, pada kulit kantong skrotum juga berfungsi untuk menjaga suhu di dalam skrotum. Seorang laki-laki memiliki 2 skrotum, yaitu skrotum kiri dan skrotum kanan, di mana keduanya ini terdapat otot yang memiliki fungsi itu saling mendukung, yakni otot dartos dan otot kremaster. Yang selanjutnya ada alat kelamin dalam pada pria. Alat kelamin dalam pada pria yang pertama itu ada testis. Testis merupakan organ reproduksi yang terdapat di dalam skrotum, di mana alat ini berfungsi sebagai pembentukan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan hormon kelamin atau testosteron. Sel-sel yang menghasilkan sperma dinamakan dengan tubulus seminiferus yang memiliki ukuran hampir sama dengan benang sutera yang paling halus. Adapun hormon testosteron yang dihasilkan, hormon testosteron ini dihasilkan oleh sel-sel Leydig yang terletak di antara celah-celah tubulus seminiferus.
Testis memiliki bentuk seperti bulat telur dengan panjang sekitar 3 cm, garis tengahnya mencapai 1,75 cm dengan beratnya itu sekitar 15 gram. Di dalamnya itu terdapat sekitar 1000 selang kecil yang rata-rata itu panjangnya mencapai 45 cm. Selain testis, yang kedua ada saluran sperma. Sperma yang dihasilkan di dalam testis ini akan keluar melalui epididymis. Nah, epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran epididymis, sperma itu disimpan sementara waktu sampai ia berkembang dengan sempurna dan bergerak menuju saluran berikutnya, yaitu vas deferens. Nah, vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma dari epididymis menuju ke uretra. Nah, kemudian yang ketiga ada uretra. Nah, uretra ini merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Uretra ini selain berfungsi sebagai saluran keluar sperma juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin. Kemudian alat reproduksi dalam yang terakhir ada kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma yang menjadi air mani atau semen. Kelenjar reproduksi pada laki-laki itu ada beberapa. Yang pertama ada kelenjar prostat, yang kedua ada kelenjar Kaufer, kemudian yang ketiga ada kelenjar seminalis. Yang selanjutnya yaitu organ reproduksi pada wanita. Nah, alat reproduksi atau alat kelamin pada perempuan juga dibedakan menjadi dua, yaitu alat kelamin bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Nah, untuk alat kelamin luar pada wanita yaitu ada vulva, labium, dan saluran kelamin. Nah, untuk vulva merupakan suatu celah paling luar dari alat kelamin yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kemudian sepasang bibir ini yang disebut dengan labium. Ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran kelamin atau vagina. Dan alat kelamin dalam pada wanita itu terdiri atas yang pertama ada vagina. Nah, vagina ini merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis dilapisi oleh selaput membran yang disebut dengan selaput darah. Saluran ini menghubungkan antara lingkungan luar dengan rahim. Saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim adalah serviks atau leher rahim. Nah, vagina ini berfungsi sebagai organ reproduksi. Selain itu juga berfungsi sebagai saluran aliran darah menstruasi dari rahim dan sebagai jalan lahirnya bayi. Kemudian yang kedua ada serviks. Nah, serviks ini merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Kemudian yang ketiga ada ovarium. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan sebelah kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium ini berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran 4 cm x 3 cm x 2 cm. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut dengan folikel. Nah, di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Kemudian yang keempat ada saluran telur atau tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini berjumlah sepasang di kanan dan di kiri yang memanjang ke arah samping uterus. Fungsi dari tuba Fallopi ini yaitu membawa sel telur dari infundibulum ke rahim, Pada saluran ini terjadi fertilisasi atau pembuahan. Jadi pembuahan itu terjadi di tuba Fallopi. Kemudian setelah pembuahan terjadi, saluran telur akan menyalurkan zigot atau hasil fertilisasi ini menuju ke uterus atau ke rahim. Kemudian yang terakhir itu ada uterus. Uterus atau rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Setelah
sel telur itu dibuahi oleh sperma. Dinding rahim ini berperan sebagai pembentuk plasenta. Berikut spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses di mana spermatogonium menjalani meiosis dan menghasilkan sejumlah sel yang disebut spermatozoa. Untuk tahap-tahap dari proses spermatogenesis, di sini kita dapat lihat di gambar yang tertera, itu dari spermatogonium itu menjadi spermatosit primer, kemudian membelah menjalani meiosis 1, membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder. Nah, dari spermatosit sekunder ini kemudian membelah lagi secara meiosis, ini disebut dengan pembelahan meiosis 2, itu menjadi spermatid. Nah, kemudian dari spermatid menjadi spermatozoa. Kemudian struktur dari spermatozoa. Sperma ini memiliki bentuk oval yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, leher, dan ekor. Kepala sperma berbentuk lonjong yang mengandung nukleus. Jadi nukleus atau inti itu terdapat di kepala atau sistem genetik yang diwariskan. Sedangkan di bagian tengah disebut dengan atau leher yang merupakan sumber energi bagi sperma. Selanjutnya, oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur dari oogonium pada sistem reproduksi perempuan. Nah, untuk tahap-tahap dari oogenesis ini terbagi atas 3. Yang pertama ada tahap pengadaan, tahap pertumbuhan, dan tahap pematangan. Nah, proses dari oogonium menjadi ovum, yang pertama itu oogonium mengalami mitosis, kemudian menghasilkan oosit primer. Nah, oosit primer ini kemudian mengalami meiosis 1 dan menghasilkan oosit sekunder, tapi yang satunya bukan, yang satunya itu menghasilkan badan polar primer, bukan oosit sekunder. Nah, oosit sekunder tadi membelah, mengalami meiosis 2 dan membentuk ootit. Nah, ootit ini yang kemudian membentuk ovum. Untuk struktur ovum ini terdiri dari membran vitellin, zona pellucida, dan corona radiata. Nah, membran vitellin adalah selaput tipis transparan yang membungkus sel telur. Sementara itu, zona pellucida adalah membran transparan tebal yang terletak di atas membran vitellin. Nah, untuk gambar struktur ovum dapat dilihat di gambar di samping. Yang terakhir, penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, ada beberapa contoh penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama itu ada gonorrhea atau penyakit Go. Nah, penyakit Go ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluarnya nanah pada saat kita kencing, serta keputihan yang berwarna kuning hijau pada perempuan. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Kemudian yang kedua ada sifilis atau raja singa. Nah, penyakit sifilis ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, untuk gejalanya, gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri yang biasanya itu di sekitar kelamin. Penyakit ini itu dapat menyebar dan dapat menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian dapat menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Selanjutnya itu ada penyakit herpes simplex genitalis. Nah, penyakit herpes simplex genitalis ini disebabkan oleh virus herpes simplex 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini tuh berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian ada HIV/AIDS. Nah, penyakit AIDS atau penyakit AIDS ini disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem imunitas dan kekebalan tubuh si penderita.
Saat ini penyakit yang disebabkan oleh virus HIV/AIDS ini sering dikenal dengan istilah AIDS. Dan yang contoh terakhir yaitu ada keputihan. Nah, keputihan adalah penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih, putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Penyakit ini bisa disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.